Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian di rumah? Pasti semangat dong, ya kan? Lu ya jelas dong harus semangat. Kan sekarang hari Minggu. Pasti adik-adik sudah gak sabar kan buat ibadah bareng kita. Betul, meskipun di rumah aja, kita tetap harus semangat dong untuk beribadah pada Tuhan Yesus. Nah, biar kita tetap semangat, yuk kita nyanyi untuk mulai ibadah kita hari ini. Kita nyanyi King Kong badannya besar. Adik-adik berdiri yuk. Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sebelum kita melanjutkan ibadah pagi ini, kita berdoa. Yuk, sikap berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami pada hari ini berkumpul bersama untuk beribadah, dan kami akan mulai ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami di rumah kami masing-masing pada hari ini, supaya kiranya ibadah ini dapat menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati teman-teman juga yang akan beribadah, dan juga para pemusik dan petugas dan juga pelayan firman, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan pada kami, dan supaya kami lebih dekat pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kak Oka, masih ingin memuji nama Tuhan lagi enggak sih? Loh, ya jelas dong. Aku kan cinta banget sama Tuhan. Jadi pengen selalu muji Tuhan. Wah, sip deh kalau gitu. Gimana kalau kita memuji Tuhan lagi dengan lagu yang judulnya Yesus Kekasih Jiwaku? Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Shalala,
Oke adik-adik, sekarang adalah saat yang paling kita tunggu-tunggu. Kita akan baca dan mendengarkan surat cinta dari Tuhan, yaitu Alkitab Firman Tuhan. Mari kita buka hati kita siapkan hati dengan bernyanyi Gembala Baik. Gembala baik bersuling dan teduh, memimpin aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang hening. Gembala baik bersuling dan teduh, memimpin aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang hening. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sebelumnya, Mbak Wiji punya pertanyaan. Siapa di antara kalian yang takut gelap atau takut tikus atau takut gelap? Mbak Wiji punya teman yang dia takut tikus. Bahkan ketika dia sudah dewasa, dia tetap takut tikus. Begitu ada tikus lewat, dia langsung lari mencari tempat bersembunyi. Bahkan kursi dan meja pun bisa dia naiki untuk menghindari si tikus. Ada yang kayak gitu nggak? Ayo ngaku. Apa kira-kira yang menjadi ketakutan kalian? Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara mengenai ketakutan-ketakutan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami sadari Bapa bahwa kami punya ketakutan-ketakutan di dalam hidup kami. Kami seringkali menyakiti orang lain karena ketakutan-ketakutan kami. Ampunilah kami Bapa, karena kami sering menyakiti orang tua kami, menyakiti saudara kami, menyakiti teman kami, dan menyakiti Engkau. Tuhan, berkatilah kami. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, berkatilah kami yang kecil ini, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sebentar lagi akan menonton film yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Selamat menyaksikan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia.
dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, kita tadi sudah melihat filmnya. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ini apa? Yap, benar. Perahu. Biasanya perahu ini ada di mana? Di laut, di danau, di sungai, ya kan? Pokoknya di tempat berair. Bahkan di kolam dan di baskom, khusus untuk perahu yang kayak gini ya, perahu kertas. Nah, tadi kita sudah membaca dan melihat filmnya bahwa Yesus dan murid-murid sedang bersama naiki perahu. Kemudian perahunya diombang-ambingkan oleh badai. Mereka ketakutan. Mereka berpikir, bagaimana jika mereka tenggelam? Bagaimana jika mereka mati? Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tertidur adik-adik. Wah, sepertinya Tuhan Yesus kelelahan karena habis melakukan pelayanan. Wah, tapi murid-murid sangat takut. Hingga akhirnya mereka membangunkan Yesus dengan nada marah. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus bangun dan melihat murid-murid sangat ketakutan. Kemudian Yesus berdiri dan berkata pada ombak, "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi? Danaunya menjadi tenang. Tidak ada lagi ombak yang menerjang. Tidak ada lagi perahu yang diombang-ambingkan. Murid-murid takjub. Sebentar. Bukankah Yesus sudah tinggal bersama dengan murid-murid sejak lama? Berarti
Yesus sudah menunjukkan banyak mukjizat kepada murid-murid. Dan bukankah Yesus tidak kemana-mana? Mereka bersama dengan Yesus dari tadi di dalam kapal. Lalu, kenapa mereka tetap takut? Kenapa mereka harus marah pada Tuhan Yesus? Mereka hanya tinggal meminta tolong pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menolong, kan? Demikian juga dengan adik-adik. Apa yang kalian rasakan? Apa yang menjadi ketakutan kalian? Sedih kah? Galau kah? Sedih karena dimarahin sama orang tua, nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh jajan. Sedih karena nggak bisa ketemu sama teman. Takut begitu memasuki sekolah baru, tapi nggak bisa ketemu sama teman-teman. Atau galau karena pesannya nggak dibalas. Ayo. Tapi meskipun Tuhan Yesus tidak terlihat, Tuhan Yesus mendengar doa kalian. Jadi tetap berdoalah. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang menjadi ketakutan kalian, utarakan. Minta tolonglah pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik. Yuk, kita belajar tetap percaya pada Tuhan Yesus dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembelajaran kami di rumah. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa memahami apa yang guru-guru kami sampaikan dengan baik. Dan meskipun kami belajar di rumah, Engkau sertailah kami agar kami bisa terus belajar dengan baik. Berkati juga kedua orang tua kami, berkati pekerjaan mereka dan berikanlah mereka kesehatan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami dan teman-teman kami, kiranya Engkau juga jagai mereka. Berkati juga guru-guru kami yang sudah mengajarkan kami, berikanlah mereka kesehatan. Kami juga mengingat Bapak pendeta, majelis, dan juga para pamong yang terus mengajar kami dari ibadah online. Kiranya Engkau juga menyertai mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami. Kami merindukan Bapa bahwa keadaan ini terus bisa berubah. Kemudian kami bisa sekolah lagi, kami bisa bertemu dengan teman-teman kami, dan kami tidak takut lagi. Tuhan, tolong sertailah bangsa dan negara ini. Dan kami terus menyerahkan, biarlah kami terus berdoa, dan kami terus belajar banyak hal Bapa dari Engkau selama ada di rumah. Kami terus menyerahkan diri kami ini, yang kecil ini, dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berjoget. Sekarang saatnya kita persiapkan persembahan kita, dan kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Aku Bisa.
sa aku bisa ta bertalenta bersama Tuhan aku bisa sa aku bisa ta bertalenta bersama Tuhan aku bisa bersama Tuhan aku bisa. Kita sudah mengumpulkan persembahan. Selanjutnya kita berdoa yuk biar persembahan kita bisa diterima oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan berkati agar persembahan kami dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, gak terasa ya, ibadah kita udah hampir selesai. Jangan sedih dong Kak, kan masih ada minggu depan. Kita masih bisa beribadah bareng lagi sama adik-adik. Yuk adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, kita nyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Ayo adik-adik, kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk bisa beribadah hari Minggu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, kami sudah boleh
memuji Engkau. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau berkati apa yang telah kami terima pada hari ini, supaya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di keluarga, di lingkungan rumah maupun di sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Jaga kesehatan ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.